Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Bersama saya Ibu Heni Uswatun Hasanah. Pada hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal ulangan dengan menggunakan Google Form dan bagaimana cara memindahkan soal dari Word ke Google Form secara langsung. Langsung saja kita simak tutorialnya ya. Langsung saja kita buka browsernya ya. Pastikan tampilannya adalah Google. Jika belum, maka kita bisa mengetik pada kolom di atas yaitu Google. Lalu kita klik tanda kotak kecil di atas, lalu kita pilih Drive. Kita klik Drive ya, kemudian kita masukkan email. Karena saya sudah pernah membuka email pada Gmail sebelumnya, maka otomatis akan muncul email. Jika belum, Bapak Ibu bisa mengetikkan email Bapak Ibu, kemudian memasukkan kata sandi, kemudian kita klik berikutnya. Nanti kita akan masuk pada Google Drive. Ini merupakan tampilan Google Drive saya ya. Kemudian kita klik baru. Kemudian kita akan membuat folder baru. Lalu kita ketikkan nama foldernya, misalnya soal mid semester 2020. Lalu kita klik buat, kemudian kita cari folder yang tadi sudah kita buat, kita klik 2 kali ya. Nah, muncullah folder ini yang masih kosong. Kemudian kita akan ambil filenya dengan cara klik kanan, lalu upload file. Kita cari soal yang sebelumnya sudah pernah kita buat dalam bentuk Microsoft Word. Ini adalah soal saya IPS kelas 7, lalu kita klik, setelah itu kita klik open. Sambil menunggu upload selesai ke dalam Google Drive, nah ini adalah tampilan yang sudah selesai terupload pada Google Drive. Kemudian kita klik 2 kali untuk menjadikan dari Microsoft Word ke Google Dokumen. Pada kolom di atas ada tulisan buka dengan, kita klik. Kemudian kita buka dengan Google Dokumen. Setelah itu muncul, sambil menunggu. Nah, ini dia sudah muncul ya. Soal ini nantinya akan saya contohkan sebanyak 2 soal saja supaya tidak terlalu panjang. Saya akan menghapus ya soal yang lainnya. Saya blok semuanya. Kemudian saya delete. Oke. Masih ada ya, karena tadi saya tidak semuanya saya blok. Sekarang saya blok semuanya, lalu saya delete. Nah, ini sekarang ada 2 soal. Catatan yang pertama, kita tidak perlu memberikan nomor ya. Tadi kan ada nomornya, lalu saya hapus. Pilihan gandanya juga harus berurutan ke bawah. Tidak boleh A, B, lalu C, D-nya ada di samping. Kemudian ini setelah kita sudah menjadikan Google Dokumen, lalu kita klik File, simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini dia tampilan Google Dokumennya. Jika sudah selesai, maka kita close semuanya. Kita back. Nah, ini yang sudah jadi Google Dokumen. Yang atas ini adalah dari Word yang sudah tadi kita upload pada driver kita. Sekarang kita buka Google Formulir ya, dengan cara kita klik kanan di tempat yang kosong,
Lalu kita pilih lainnya, kemudian kita klik Google Formulir. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita ganti formulir tanpa judul ini dengan judul ulangan yang kita lakukan. Misalnya ulangan mid semester nama lengkap. Kita klik. Nah, ini tidak boleh terlewati ya, artinya tanda ini wajib diisi, ini kita hidupkan agar supaya siswa sebelum melangkah ke soal berikutnya dia harus mengisi terlebih dahulu nama lengkapnya. Lalu kelas kita buat pilihan ganda aja, pada opsi kita klik, kita ganti dengan 7A, 7B, 7C, dan juga 7D. Wajib diisinya tetap ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Karena kita menginginkan siswa mengerjakan soal ini dengan batasan yaitu menggunakan password, maka kita tambahkan password ya. Password ini hanya dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Jadi, sebelum mengerjakan soal maka siswa akan meminta password terlebih dahulu. Jika mereka tidak memiliki password, maka tidak bisa mengerjakan soal ini. Misalkan Bapak Ibu pengen jawaban singkat aja ya, passwordnya adalah teks ya. Teksnya misalkan SPD 2. Seperti ini ya, dengan huruf besar. Kita ingat bahwa password kita adalah SMP PD2. Klik wajib diisi. Setelah password kita isi, kemudian selangkah selanjutnya kita akan membuat soal ya. Caranya dengan tambahkan bagian. Kita akan menuju ke section kedua. Kemudian kita ketikkan, pilihlah jawaban di bawah ini dengan ini yang paling benar. Lalu sekarang kita akan mengimpor soal yang sudah kita buat tadi dengan cara kita klik titik 3 di atas, kemudian kita klik add-on. Jika bahasa Indonesia biasanya namanya pengaya ya. Kita klik, lalu kita cari, bisa melalui telusuri aplikasi ini, bisa kita cari secara manual, yaitu Form Builder. Kita klik ya Bapak Ibu, lalu kita install. Lanjutkan. Setelah itu muncul email, kita klik saja email yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita arahkan kursor ke bawah, kita klik izinkan. Kemudian jika sudah selesai. Lalu ini tampilan jika kita sudah selesai menginstal. Kita close saja. Kemudian add-onnya tadi, form builder-nya sudah nyala. Kita klik di bagian atas. Kita klik form builder. Kita klik start. Lalu pada bagian kanan akan muncul form builder-nya. Kita klik Google Dokumen. Kita akan mencari dokumen yang sudah kita import tadi dari Word ke Google Dokumen. Ini dia sudah muncul, kita klik saja, kemudian select. Lalu di bawah ini sudah selesai ya proses mengimportnya. Kita import selected. Nah, proses import selesai, ini boleh di close. Ini dia soal yang tadi kita import dari Word ke Google Formulir. Karena ini ada bagian yang tidak penting, tidak perlu diikutkan, kita hapus saja. Nah, ini ada spasi jaraknya panjang ya. Kita hapus saja. Kemudian bagian bawahnya juga sama, kita hapus saja. Lalu, karena kita akan buat kunci jawaban ya Bapak Ibu,
Jika langsung muncul seperti ini, berarti bisa langsung membuat kunci jawaban. Namun, jika tidak muncul seperti ini, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah dengan mengklik setelan. Lalu, Bapak Ibu di sini ada batasi satu tanggapan, artinya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Dicentang kalau Bapak Ibu mau membatasi tanggapan siswa. Kemudian presentasinya, ini ada acak urutan pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin soalnya teracak otomatis oleh sistem, maka ini bisa dicentang. Kemudian pada kuis, jadikan ini sebagai kuis ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa mengisi kunci jawaban tersebut. Kemudian pada kolom bawahnya ada jawaban yang benar, dicentang saja, boleh tidak dicentang juga boleh. Nilai poinnya alangkah baiknya kita centang saja ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa setelah mengerjakan soal langsung secara otomatis bisa mengetahui nilai poinnya. Lalu kita simpan, selesai. Kemudian kita lanjut ke soal ya Bapak Ibu. Kita buat kunci jawabannya. Setelah kita klik kunci jawaban yang tepat. Lalu jangan lupa kita masukkan nilai poin. Karena saya di sini membuat soal hanya 2, maka masing-masing nilai poinnya adalah 50. 50 tambah 50 ada 100. Nanti akumulasi poin tersebut akan muncul di atas sini. Ya. Kemudian kita klik selesai untuk soal pertama. Kita klik lagi wajib diisi. Jika Bapak Ibu tidak berkenan untuk soal ini ditampilkan, maka Bapak Ibu bisa hapus. Lalu wajib diisinya tetap ya Bapak Ibu ya, harus dihidupkan. Kemudian jika Bapak Ibu ingin opsi jawaban ini juga teracak secara otomatis, bisa diklik titik 3 di kanan sini, lalu acak urutan opsi. Nah, maka ini opsinya teracak, nomor soalnya juga teracak. Kita selesaikan ya Bapak Ibu. Ini ada wajib isinya tetap saya isi, kunci jawabannya, kemudian nilai poinnya 50. Kalau sudah selesai, maka poin totalnya di atas akan berubah menjadi 100. Jika siswa menjawab 2 soal ini, maka akan mendapatkan nilai 100. Selesai. Lalu, jika kita ingin melihat bagaimana soal ini jika dilihat oleh siswa, maka kita bisa klik pratinjau. Arahkan kursor di atas, kita klik pratinjau. Nah, inilah tampilan yang dilihat oleh siswa. Pada kolom berikutnya, kalau kita klik ini berikutnya, maka tampilannya adalah soal. Soalnya ya, pada section pertama identitas, pada section kedua adalah soalnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menyalin atau mengcopy URL ini, maka kita klik kirim, lalu di sini ada simbol pita, kita klik ya. Ini adalah URL yang bisa kita copy melalui WhatsApp, bisa juga melalui email, atau Bapak Ibu mengketik sendiri ya secara manual. Namun jika dirasa ini sangat panjang, Bapak Ibu bisa perpendek URL ini. Kita klik perpendek URL, kemudian kita salin, lalu kita bisa copy kemana Bapak Ibu mau. Sampai di sini tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.